Sal, hari ini mata pelajaran ekonomi kita sudah masuk bab baru ya? Iya, Tan. Kira-kira kita bakal bahas materi apa ya hari ini? Minggu lalu Ibu Guru sudah memberitahu kalau hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Wow, menarik. Aku jadi tidak sabar ingin belajar. Ayo Intan, kita segera masuk kelas. Iya, ayo Sel, aku juga tidak sabar. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah, kabar baik. Baik anak-anak Ibu yang hebat dan baik budi, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Saya tahu, Bu. Kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Benar sekali, Intan. Ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Apakah itu jual beli antar negara, Bu? Betul. Perdagangan internasional adalah proses jual beli barang atau jasa antara negara-negara berbeda. Tapi, apakah hanya sekedar jual beli saja? Menurut saya, perdagangan internasional ini juga melibatkan beberapa negara dan biasanya menggunakan mata uang asing, Bu. Tepat sekali. Dengan adanya perdagangan internasional, kita bisa mendapatkan barang yang tidak ada di dalam negeri dan menjual barang unggulan kita ke luar negeri. Serta penggunaan mata uang yang berbeda dalam proses terjadinya perdagangan tersebut. Jadi perdagangan internasional itu penting untuk kebutuhan kita ya, Bu? Tepat sekali, Sela. Setelah mengetahui pengertian dari perdagangan internasional tadi, Ibu ingin kalian menilai apa saja manfaat dari perdagangan internasional ini. Silahkan dikerjakan secara berkelompok dengan teman sebangkunya. Oke, silakan sebutkan salah satu manfaat yang kalian dapat. Saya tahu, Bu. Salah satunya dapat meningkatkan devisa negara, Bu. Benar, Dito. Apakah ada lagi yang tahu manfaatnya? Dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam negeri, Bu. Tepat sekali. Dari contoh yang sudah diberikan Dito dan Intan mengenai manfaat dari perdagangan internasional, ini ada beberapa manfaat lain, seperti memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Jadi, jika suatu negara punya keunggulan, negara tersebut bisa dapat untung besar ya, Bu? Benar. Contohnya, negara dengan sumber daya melimpah bisa mengekspor hasilnya. Siapa yang bisa memberi contoh negara yang melakukan perdagangan internasional ini? Saya, Bu. Contohnya negara kita, Bu. Indonesia mengekspor minyak mentah kepada negara Amerika dan Eropa, Bu. Benar sekali. Terima kasih Yuda sudah memberikan contohnya. Dari adanya perdagangan internasional ini, terdapat banyak faktor pendorongnya. Apa saja contohnya, Bu? Beberapa faktor yang dapat kita lihat, yaitu perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, serta perbedaan teknologi. Silakan kalian analisis maksud dari faktor-faktor tersebut. Perbedaan sumber daya alam itu seperti Indonesia yang memiliki banyak rempah-rempah yang tidak dimiliki negara lain ya, Bu? Benar sekali. Perbedaan sumber daya ini menjadi faktor utama pendorong perdagangan internasional. Kalau teknologi canggih, bisa bikin barang lebih bagus dan bisa dijual ke banyak negara, ya Bu? Iya, teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dari perdagangan internasional tersebut. Tapi, apakah ada kendala dalam proses terjadinya perdagangan internasional ini, Bu? Tentunya ada, seperti kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah, tidak amannya suatu negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing,
tarif bea cukai maupun konflik antar negara. Kalau ada perang dan tarif bea cukai mahal, perdagangan jadi susah ya, Bu? Betul, hambatan itu bisa memperlambat bahkan menghentikan perdagangan internasional. Bu, maksudnya kebijakan ekonomi internasional itu seperti apa ya? Misalnya, ada negara yang menerapkan proteksionisme, yaitu kebijakan melindungi produk dalam negeri dengan cara membatasi impor. Contohnya, pemerintah menaikkan pajak impor supaya masyarakat lebih memilih produk lokal. Oh, jadi itu seperti upaya menjaga ekonomi dalam negeri agar tetap kuat ya, Bu? Tepat sekali, Intan. Tapi di sisi lain, kebijakan itu bisa membuat perdagangan antar negara jadi terhambat. Kalau kurs mata uang yang tidak stabil, itu pengaruhnya apa, Bu? Pengaruhnya besar, Sela. Misalnya, jika nilai rupiah terhadap dolar naik turun secara tajam, maka harga barang ekspor dan impor juga ikut berubah. Akibatnya, perusahaan bisa takut untuk melakukan perdagangan karena khawatir rugi. Berarti kestabilan politik dan ekonomi juga penting untuk kelancaran perdagangan ya, Bu? Betul sekali, Dito. Stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama agar kegiatan ekspor-impor berjalan lancar. Jadi, bisa disimpulkan, faktor-faktor penghambat perdagangan internasional itu berasal dari kebijakan pemerintah, kondisi politik, keamanan, nilai tukar mata uang, dan tarif bea cukai ya, Bu. Kesimpulan yang sangat tepat, Intan. Baik, anak-anak murid Ibu semuanya, Setelah membahas materi perdagangan ini, coba analisis dua gambar di depan. Saya, Bu, gambar yang sebelah kiri merupakan contoh perdagangan internasional. Itu salah satunya minyak kelapa sawit, Bu. Tepat sekali, Alia. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Selain itu, siapa yang bisa memberi penjelasan mengenai gambar yang berada di sebelah kanan? Saya, Bu. Gambar tersebut merupakan impor mobil dari negara Jepang ke Indonesia, Bu. Bagus sekali, Dina. Tidak hanya mobil, tetapi Indonesia juga banyak mengimpor alat-alat elektronik dari negara lain. contohnya handphone yang kita semua miliki. Rata-rata itu merupakan barang elektronik yang diimpor dari Cina dan Jepang. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa itu perdagangan internasional, manfaat, serta faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, agar bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Ingat, perdagangan internasional bukan hanya tentang jual beli barang, tetapi juga tentang kerjasama antar negara dan peluang masa depan bagi kita semua. Terima kasih penjelasannya, Bu. Kami jadi paham dan mengerti bagaimana konsep perdagangan internasional ini, Bu. Iya, sama-sama nak. Ibu senang kalian memahami materi hari ini dengan baik. Kita cukupkan kelas hari ini dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.